Pernahkah kamu bertanya, kenapa konten di media sosial terasa sangat relate dengan kita? Atau pernahkah kamu bertanya, kenapa sosial media seakan-akan tahu apa yang kita sukai? Jadi, konten-konten di media sosial itu tidak lepas dari dua hal, yakni big data dan algoritma. Dan di kesempatan kali ini kita akan mengenal apa itu big data dan algoritma. Di dunia yang semakin terhubung, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Setiap kali kita mengunggah foto, mengirim pesan, atau hanya menggulir feed, ada banyak data yang tercipta. Tapi, tahukah kamu bahwa semua aktivitas ini didorong oleh dua kekuatan besar yang bekerja di balik layar, yakni big data dan algoritma media sosial. Sebelum kita lebih jauh, saya ingin membawa kita menuju perspektif yang sama dan mengenal apa itu big data. Big data merujuk pada kumpulan informasi yang begitu besar dan kompleks, sampai sulit untuk diproses dengan perangkat tradisional. Setiap kali kita berinteraksi dengan media sosial, baik itu like, komentar, maupun waktu yang kita habiskan untuk melihat konten, semuanya menghasilkan data. Dengan lebih dari 4,7 miliar pengguna internet di dunia, data yang dihasilkan setiap detiknya sangat luar biasa. Data ini mencakup segala hal, mulai dari pesan yang kita kirimkan, hingga gambar yang kita unggah, hingga interaksi kita dengan berbagai konten. Sederhananya, big data itu seperti history browser yang mencatat segala perilaku yang dilakukan user dalam penggunaan media sosial. Setelah kita mengenal big data, inilah saatnya algoritma memainkan perannya. Algoritma adalah serangkaian instruksi yang dirancang untuk menganalisis data dan memprediksi apa yang kita inginkan atau butuhkan. Platform media sosial menggunakan algoritma untuk memilih konten yang akan ditampilkan kepada kita. Contohnya, ketika kamu membuka Instagram, Facebook, atau TikTok, kamu tidak hanya melihat semua postingan secara acak. Algoritma menganalisis semua data yang telah dikumpulkan tentang kamu, siapa yang kamu ikuti, apa yang kamu sukai, dan bahkan bagaimana kamu berinteraksi dengan konten untuk memberikan pengalaman yang lebih personal dan relevan. Ini adalah contoh bagaimana big data dan algoritma media sosial saling melengkapi. Setiap kali kita berinteraksi, kita memberikan lebih banyak data. Algoritma kemudian menggunakan data itu untuk memprediksi konten yang akan menarik perhatian kita, membuat kita tetap terlibat lebih lama dalam penggunaan media sosial. Misalnya, jika kamu sering melihat video tentang kecantikan atau fashion, algoritma akan semakin sering menampilkan konten sejenis. Big data menggunakan algoritma untuk semakin mempersonalisasi apa yang kamu lihat berdasarkan kebiasaan dan preferensi kamu. Tapi ada efek samping dari penggunaan algoritma ini. Karena algoritma terus-menerus memberikan konten yang kita sukai, kita seringkali terjebak dalam filter bubble, di mana kita hanya melihat apa yang kita inginkan dan bukan dari perspektif yang luas. Ini bisa membentuk pandangan dunia kita menjadi lebih sempit, memperkuat keyakinan kita, dan bahkan membuat kita merasa cemas atau tidak puas dengan diri sendiri. Misalnya, media sosial bisa membuat kita merasa tertinggal atau merasa hidup orang lain lebih sempurna daripada kita. Fenomena lain yang sering muncul karena algoritma adalah FOMO atau rasa takut ketinggalan. Ketika kita melihat teman-teman kita berlibur, menghadiri acara, atau sekedar menikmati hidup, kita sering merasa bahwa kita tertinggal. Algoritma yang bekerja ini bisa menyebabkan ketidakpuasan pada kehidupan kita saat ini. Algoritma yang bekerja untuk memberikan kita lebih banyak konten yang mengundang keterlibatan sosial ini memperkuat perasaan tersebut.
Akhirnya kita merasa lebih tertekan untuk mengikuti tren atau berpartisipasi dalam kegiatan tertentu, meskipun kita mungkin tidak benar-benar ingin melakukannya. Namun, meski ada banyak dampak negatif, kita masih bisa mengkontrol bagaimana media sosial mempengaruhi hidup kita. Salah satu cara untuk menghadapinya adalah dengan menyadari bagaimana algoritma bekerja dan mencoba untuk lebih selektif dalam mengkonsumsi konten. Cobalah untuk mengatur waktu layar, memilih konten yang positif, atau mengontrol siapa yang kamu ikuti dengan sedikit kesadaran. Kita bisa memanfaatkan big data dan algoritma untuk mendapatkan manfaat yang lebih sehat dan positif dari media sosial. Jadi, kesimpulannya, big data dan algoritma telah mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia digital. Mereka memberikan kita pengalaman yang lebih personal, namun juga membawa tantangan baru bagi kesejahteraan mental kita. Yang paling terpenting, kita bisa belajar untuk menggunakan teknologi ini dengan bijak, mengelola konten yang kita terima, dan tidak terjebak dalam pola yang bisa merugikan diri sendiri. Well, jadilah pengguna yang bijak, gunakan media sosial dengan kesadaran dan tanggung jawab. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.